Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MAUT akan menjelaskan materi tentang multi-attribute utility theory. Sebelum masuk kepada penyampaian materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Latifah Putri dengan NIM 2133741, Devi Marsha dengan NIM 2133770, Dinda Putri Adila dengan NIM 2133772, dan saya sendiri adalah Winda Fariza dengan NIM 2133700. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama tentang pengertian maut akan disampaikan oleh Devi Marsha. Kepada Devi, dipersilakan. Baiklah, saya Devi Marsha akan menjelaskan tentang pengertian maut. Multi-attribute utility theory merupakan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan kualitas dari banyak pilihan, sehingga dengan dilakukannya perbandingan tersebut dapat memperoleh suatu pilihan terbaik. Pilihan yang dihasilkan pada metode maut ini dapat dipastikan adalah hasil yang objektif dan tidak memihak pada siapapun dengan alasan yang tidak masuk akal. Sehingga keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang adil dan sesuai dengan kualifikasi. Perbandingan pada metode maut ini dilakukan dengan menyatukan semua kriteria baik yang memiliki resiko dan biaya serta manfaat. Sehingga setiap kriteria yang bernilai positif atau bermanfaat akan menambahkan penilaian dan setiap kriteria yang bernilai negatif atau berisiko akan mengurangi penilaian. Metode maut digunakan untuk merubah dari beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik dengan skala 0, 1 dengan 0 mewakili pilihan terburuk dan 1 terbaik. Hal ini memungkinkan perbandingan langsung yang beragam ukuran. Untuk perhitungan nilai evaluasi seluruhnya dapat didefinisikan dengan beberapa persamaan, dirumuskan sebagai berikut, seperti yang ada di layar. Di mana Fix merupakan nilai evaluasi dari sebuah objek ke I dan WI merupakan bobot yang menentukan nilai dari berapa penting elemen ke I terhadap elemen lainnya. Sedangkan N merupakan jumlah elemen total dari bobot adalah 1, di mana WI merupakan bobot relatif kriteria ke X, I merupakan indeks untuk menunjukkan kriteria, N merupakan jumlah kriteria. Selanjutnya, fungsi utility. Fungsi utility untuk normalitas setiap alternatif sesuai atribut seperti yang ada di layar, di mana UX merupakan nilai utilitas dari setiap kriteria alternatif ke X, XI merupakan nilai maksimal dari kriteria alternatif ke X, XI minus merupakan nilai minimal dari kriteria alternatif ke X. X merupakan nilai kriteria dari setiap alternatif. Baiklah, untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Putri Adila. Kepada Dinda, dipersilakan. Baik, rumus selanjutnya yaitu rumus metode maut nilai preferensi. Seperti yang tertera pada layar, di mana Px evaluasi total alternatif ke X, WI adalah bobot alternatif ke I, PIX adalah hasil evaluasi atribut ke I untuk alternatif ke X, I merupakan indeks untuk menunjukkan kriteria, dan N adalah jumlah kriteria. Kelebihan dari metode maut yang pertama, dapat mengetahui dengan cepat tentang status akhir atau hasil dari analisis. Yang kedua, dapat memberikan alternatif terbaik dengan hasil yang terbaik. Kekurangan metode maut yaitu yang pertama, range nilai pada variabel masih bersifat statis pada penentuan bobot. Dan yang kedua, maut adalah metode yang sedikit abstrak, sulit untuk mengembangkan pertukaran secara akurat. Alur analisis dari maut, seperti yang dapat dilihat pada layar, tahap pertama, siapkan matriks keputusan, lalu menghitung matriks normalisasi, yang terakhir menghitung nilai utilitas akhir atau nilai preferensi. Untuk contoh kasus dan demonstrasi dari kasus akan disampaikan oleh Latifah Putri. Kepada Latifah, dipersilakan. Baik, selanjutnya itu contoh kasus. Pada
Pada suatu PT XYZ akan menentukan penerima kredit motor dengan 4 kriteria yang didapatkan melalui interview langsung dengan pihak pembiaya kredit PT XYZ. Kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan adalah C1 itu pendidikan dengan keterangan yang berisi tentang informasi pendidikan calon nasabah. C2 yaitu tempat tinggal. Keterangan yang berisi tentang informasi data-data tempat tinggal nasabah dilihat dari keterangan atau kepemilikan rumah, apakah milik sendiri, kontrak atau kos, milik orang tua, instansi atau angsuran KPR. Yang selanjutnya itu C3, kualitas bangunan. Keterangan yang berisi tentang informasi keadaan bangunan rumah nasabah, apakah mendukung nasabah dalam pengambilan kredit. Terakhir itu C4, yaitu sikap. Keterangan yang berisi tentang informasi karakter atau reputasi calon nasabah menurut tetangga sekitar seperti RT, RW, atau lurah. Baik, langsung saja pada pendemoannya menggunakan Excel. Yang pertama itu pemberian bobot berdasarkan kepentingan dari setiap kriteria yang ada dengan bobot terbesar sehingga terkecil dengan interval 0 sampai 100% seperti tabel yang tertera. Di mana pendidikan memiliki bobot 15%, tempat tinggal 35%, kualitas bangunan 20%, dan sikap 30%. Selanjutnya, terdapat 3 calon nasabah yang menjadi kandidat atau alternatif untuk penerima kredit motor di PT XYZ, yaitu Endi Ansyah, Wahyu Hidayat, Rizal Akbar. Langkah pertama yaitu kita menentukan nilai maksimal dan minimal pada setiap kriteria dengan memasukkan rumus maks pada C12 sampai C14. Begitu juga dengan mencari minimal dari kriteria dengan memasukkan nilai min. Setelah kita mengetahui nilai minimalnya, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai utility normalisasi matrik untuk setiap alternatif sesuai atributnya. Yaitu alternatif yang pertama yaitu Endi Syah dengan kriteria 1 dengan memasukkan rumus seperti kita mencari di rumus normalisasi tadi, yaitu dengan memasukkan X yaitu nilai dari si Endi Syah pada karakter kriteria 1 yaitu 0,4 dikurang dengan nilai minimal dari kriteria 1 yaitu 0,4 dibagi dengan nilai maksimalnya yaitu 1 dan dikurangi dengan 4. Maka didapatkan hasilnya itu 0. Begitu juga pada kriteria 2, 3, dan 4. Setelah mendapatkan nilai normalisasinya, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai preferensi. Sehingga kita dapat merankingkan atau mengurutkan siapa yang paling terbaik, memiliki nilai yang tertinggi. Dengan memasukkan rumus yaitu bobot pada kriteria dikali dengan nilai pada normalisasinya. Setiap kriteria dikalikan dengan nilai bobotnya. Dan setiap nilai perkalian nilai bobot dengan nilai normalisasinya ditambahkan. Setelah ditambahkan, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,5 pada Endi Syah, Wahyu Hidayat 2,5, dan Rizal Akbar 0,8. Baiklah, itulah tadi hasil dari demonstrasi oleh Latifah Putri. Dari hasil demo tadi, dapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis menggunakan metode MAUT atau metode multi atribut utility theory untuk menentukan penerima kredit motor oleh PT XYZ dengan
kriteria yang diberikan adalah pendidikan, tempat tinggal, kualitas bangunan, dan sikap, maka calon nasabah yang menjadi kandidat atau alternatif dengan nilai pembobotan paling tinggi adalah Rizal Akbar dengan nilai preferensi sebesar 0,8. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok metode MAUT. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok MAUT mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.